Bangka. Oleh karena itu, mewakili Bupati Bangka, Bupati Belitung, Kota Madya Bermian, dengar pernyataan kami. Kemeriahan ini terjadi di lapangan Merdeka Pangkal Pinang, Bangka, Minggu 23 April lalu. Sekitar 50.000 warga Bangka dan Belitung larut dalam euforia menuntut segera disahkannya Provinsi Bangka Belitung, disingkat Provinsi Babel. Ketua Panitia Apel Akbar ini, Johan Murad, mengatakan kemeriahan masyarakat merupakan ekspresi harapan yang sudah terbangun lama. Sebab tokoh-tokoh masyarakat daerah ini telah memperjuangkan Provinsi Babel sejak tahun 1956. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1956 yang memasukkan Bangka dan Belitung ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Padahal semasa Republik Indonesia Serikat, Bangka Belitung dan Riau merupakan negara yang menolak berdiri dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Perjuangan tahun 1956 ini kandas seiring dengan mutasi terhadap tokoh-tokohnya. Perjuangan Provinsi Babel dilanjutkan lagi tahun 1970. DPR gotong royong menyokong dengan memajukan rancangan undang-undang inisiatif pembentukan Provinsi Babel di Badan Musyawarah dan dibahas dalam sidang paripurna tanggal 28 Agustus 1970. Namun pembahasan masalah ini tidak sampai ke tahap keputusan. Masyarakat Bangka Belitung diminta bersabar karena pemerintah akan menggelar pemilu saat itu. Tahun 1998, seiring dengan terbukanya era reformasi, keinginan membentuk provinsi tersebut dimunculkan kembali. Setelah melalui berbagai persiapan, pada Juni 1999, dibentuklah Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung di Pangkal Pinang dan Jakarta. Komite inilah kemudian melobi DPRD RI periode 98-99 yang meneruskannya kepada DPR RI periode 1999-2004. Dukungan berupa memorandum juga diberikan DPRD Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung yang kemudian membentuk presidium meneruskan kerja komite. Kemudian pada tanggal 17 Desember, DPRD Kota Pangkal Pinang ini mendukung dengan mengeluarkan memorandum DPRD Pangkal Pinang itu pada tanggal 17 Desember. Artinya dalam dukungan itu semua fraksi mendukung perjuangan Provinsi Bangka Belitung ini. Kemudian dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Bangka pada tanggal 9 Desember. Ya, sama, semua fraksi dapat mendukung juga dalam rapat paripurna juga.
Kemudian pada tanggal 13 Januari DPRD Kabupaten Belitung. Dan dilanjutkan lagi dengan tahun 2000, tanggal 13 Maret, DPRD 1 juga memberikan dukungan terhadap perjuangan Sungai Gotong ini. Bukan hanya pihak legislatif, Bupati dan Wali Kota di Bangka dan Belitung juga mendukung keinginan masyarakat ini. Bupati Bangka Eko Maulana berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan selesainya rapat apel akbar ini, Gubernur ya sekurang-kurangnya yakin lah bahwa sebenarnya pembentukan Provinsi Sumatera Selatan kehendak seluruh rakyat Bangka dan Belitung. Pembentukan Provinsi Bangka Belitung merupakan kehendak rakyat Bangka dan rakyat Belitung. Bukan rekayasa politikus dari segelintir elit politik. Melalui rapat akbar ini, anggota DPRD, pejabat, masyarakat Bangka Belitung berharap pihak yang berwenang bisa menerima kenyataan bahwa Provinsi Bangka Belitung benar-benar kehendak seluruh warga. Rencana pemekaran wilayah dan berpisah dari provinsi induk seperti keinginan masyarakat Provinsi Bangka Belitung menimbulkan keraguan berbagai pihak tentang kemampuan wilayah tersebut untuk mandiri dari segi pendapatan. Sebab selama ini masyarakat mengenal Bangka hanya dari potensi sumber daya alam timah. Sementara deposit timah di Bangka terbatas untuk dieksplorasi hanya untuk 7 tahun hingga 10 tahun mendatang. Keraguan Bangka Belitung untuk mandiri didasarkan pula pada pendapatan asli daerah. Sebagai contoh, PAD Bangka Belitung tahun 1988 sekitar 49 miliar rupiah. Padahal untuk membiayai gaji pegawai saja, Bangka memerlukan dana sekitar 30 miliar rupiah. Dirut PT Tambang Timah Tobrani Alwi mengatakan, selain timah, potensi sumber daya alam Bangka Belitung sebenarnya cukup besar, seperti pasir kuarsa, kaolin, dan kaca. Dan di masa depan, potensi Bangka Belitung sebagai kawasan industri tergolong strategis, baik ditinjau dari segi lokasi yang dekat dengan Singapura maupun ketersediaan sumber daya manusia yang berorientasi industri. Persoalannya kini, sejauh mana kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur untuk mendatangkan investor. Ya mungkin nanti industri-industri yang di Jawa itu mulai semakin dilarang gitu. Nah, orang akan mencari lokasi-lokasi baru yang memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Nah, tentu kita harapkan nanti dengan terjadinya proses Provinsi Bangka Belitung ini dan tanah otonomi daerah, maka pemerintah daerah bisa sudah diberikan wewenang tentu dari pemerintah bagaimana untuk menarik investasi. Potensi besar lainnya yang dimiliki Pulau Bangka adalah lada putih atau merica. Bangka dikenal sebagai penghasil lada terbesar di dunia, yaitu 30.000 hingga 40.000 ton per tahun. Dan sekitar 60% petani wilayah ini memiliki kebun lada. Dengan tingkat harga Rp30.000 per kilogram, petani lada di Bangka dapat menghimpun penghasilan 900 miliar hingga 1,2 triliun rupiah per tahun. Potensi perkebunan lada ini masih bisa ditingkatkan, sebab masih tersedia lahan lebih dari 200.000 hektar. Para pejuang Provinsi Bangka Belitung menyatakan banyak potensi pendapatan daerah Bangka yang masih dapat digali untuk menopang kemandiriannya. Apalagi bila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah diterapkan, maka pendapatan wilayah ini akan bertambah besar. Sumbangan pajak dari Bangka, Pangkal Pinang, dan Belitung diperkirakan 366 miliar rupiah per tahun. Bila 25% dari jumlah itu dikembalikan ke daerah, maka 91 miliar rupiah lebih masuk ke kas Pemda. Bangka, Pangkal Pinang, dan Belitung itu menyumbangkan pajak untuk negara yang resmi itu 366 miliar satu tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 dan 22 itu 25% itu dikembalikan ke daerah. Yang inspeksi pajak mungut, pajak-pajak pusat itu 20% harus dikembalikan ke daerah. Kita dari situ saja kita sudah bisa menikmati pendapatan yang jumlahnya sekitar 80 miliar. Itu belum maksimal. DPRD ke sana, mana ini
Anggota Presidium Provinsi Bangka Belitung Emron Pangkapi mengemukakan, pada tahap awal pembentukan provinsi ini diperkirakan memiliki dana awal sekitar 600 miliar rupiah atau 10 kali lipat APBD Bangka saat ini yang berjumlah 63 miliar rupiah.